Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun judul kultum yang akan saya bawakan yakni pentingnya menjaga lisan. Terkadang menjaga lisan sangatlah sulit dilakukan, kecuali orang-orang yang beriman yang menjalankan perintah Allah dan takut akan adanya hari akhir, yaitu hari pembalasan. Yakinlah, orang yang berbuat dan beramal saleh pasti akan dibalas dengan kesenangan dan kebahagiaan, sedangkan orang yang tidak beramal saleh mendapatkan balasan dari keburukan itu. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beramal saleh. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan salah satu nikmat yang besar. Bentuknya kecil dan halus, namun di situ terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Amat besar pengaruhnya terhadap yang positif maupun negatif dalam kehidupan seorang muslim. Membahas tentang lisan, ada satu nasihat yang sangat berharga dalam hal menjaga lisan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi tuntutan kita. Sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang berfirman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Hadirin sekalian, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja. Jangan mengucapkan perkataan yang dapat menyakitkan hati seseorang, sekalipun itu hanya bercanda. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Keutamaan menjaga lisan dalam Islam ada 10 bagian. Yang pertama, memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Kedua, dijanjikan surga. Ketiga, dijauhkan dari neraka jahanam. Keempat, dijauhkan dari kebinasaan. Kelima, meningkatkan iman. Keenam, amalan sedekah yang mendatangkan pahala. Ketujuh, menghindari sifat keras hati. Kedelapan, menyelamatkan diri dari dosa. Kesembilan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yaitu ke-10, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita bersih dari bohong, bersih dari dusta. Kata-kata kita ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan pernah berkata apapun kalau kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Jangan berusaha berkata-kata semata-mata agar orang-orang terkesima, terpesona, suka, karena semua tidak akan menolong kita. Orang yang lisannya bermutu haruslah berkemampuan memperhalus dan menjaga kata-katanya, tidak menjadi duri atau tidak sebagai pisau atau silat yang siap melukai orang lain. Makin banyak kepleset lidah, maka banyak masalah dan dosanya. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan dikarenakan ucapan yang salah keluar dari lisan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik, maka diam, jalan yang paling baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.